Pengertian akun. Akun adalah catatan sistematis yang spesifik yang memperlihatkan pengaruh dari transaksi dan kejadian lainnya terhadap aset, kewajiban, atau ekuitas. Akun terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas, penarikan, pendapatan, dan beban. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memiliki manfaat di masa yang akan datang. Aset dapat berbentuk fisik maupun hak yang memiliki nilai ekonomis. Kewajiban adalah hutang kepada pihak ketiga karena disebabkan perusahaan memiliki tanggungan kepada pihak ketiga. Hutang dapat berupa uang, barang, maupun jasa. Ekuitas atau modal merupakan hak kekayaan pemilik yang dimiliki dalam bisnis. Penarikan atau prive adalah pengambilan atau penarikan kekayaan pemilik dalam bisnis. Pendapatan adalah peningkatan ekuitas pemilik yang disebabkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada pembeli. Dan beban adalah pengeluaran biaya atau aktiva atau jasa yang digunakan dalam menghasilkan pendapatan. Kelompok dan bahkan akun. Terdapat dua kelompok akun. Yang pertama, akun real atau permanen, dan yang kedua, akun nominal atau sementara. Akun real atau permanen terdiri dari aktiva, utang, dan modal. Akun-akun ini terdapat dalam neraca, dan akun ini menyatakan posisi saldo keuangan pada neraca. Yang kedua, akun nominal atau sementara, yang terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. Akun ini terdapat dalam perhitungan rugi dan laba. Bahkan akun terdiri dari akun real atau permanen dan akun nominal atau sementara. Dari segi akun real atau permanen terdiri dari tiga, yaitu aktiva, utang, dan modal. Aktiva sendiri terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Dari segi utang terdiri dari utang lancar atau jangka pendek dan utang tidak lancar atau jangka panjang. Dan yang ketiga adalah modal. Yang kedua adalah akun nominal atau sementara yang terdiri dari pendapatan dan beban. Pendapatan sendiri terdiri dari pendapatan operasi dan pendapatan non-operasi. Dan dari sisi beban terdiri dari beban operasi dan beban non-operasi. Normal pada proses akuntansi adalah perkiraan bahwa jenis akun tertentu akan memiliki saldo debit atau kredit berdasarkan klasifikasinya di dalam bagian akun. Mungkin saja akun yang diharapkan memiliki saldo normal sebagai debit sebenarnya memiliki saldo kredit dan sebaliknya. Saldo ini biasanya akan berpengaruh terhadap pertambahan atau berkurangnya cari jumlah satu rekening. Saldo normal juga diartikan sebagai klasifikasi terhadap sebuah perkiraan akun yang menggunakan sebuah prinsip pembukuan secara berpasangan. Definisi ini juga mengandung sebuah ketetapan yang pasti bahwa setiap akun akan selalu menepati atau memiliki saldo tersendiri dan saling berpasangan antara debit dan kredit. Tentunya ketika terdapat sebuah penambahan atau pengurangan jumlah pasti akan dipengaruhi oleh akun yang lain. Saldo normal memiliki sebuah sifat atau ciri-ciri yang ketika digunakan akan berpasangan saling mengaruhi antara satu dengan yang lain dan juga seimbang. Fungsi dari saldo normal dalam akuntansi itu ada sebagai aturan pencatatan akuntansi. Agar tidak terjadi sebuah kesalahan ketika membuat laporan akuntansi, tentu perlu dilakukan sebuah aturan yang baku agar laporan keuangan bisa tersusun dengan baik dan benar. Aturan pencatatan itu meliputi bagaimana posisi antara debit dan kredit, di mana debit sebagai penambahan dan kredit dijadikan sebagai pengurangan. Yang kedua itu ada penentuan antara saldo debit dan kredit. Dalam sistem akuntansi terdapat dua sisi, yaitu debit dan kredit. Hal itu yang akan menunjukkan bagaimana posisi saldo dalam laporan keuangan. Adanya posisi tersebut untuk mengetahui antara aset, pendapatan, kewajiban, modal, dan yang lainnya. Debit dan kredit menjadi hal pokok dalam laporan akuntansi ini. Pasalnya, tidak semua akun rekening yang ada dalam akuntansi selalu debit. Sebagai contoh, kewajiban dan modal mengharuskan saldo rekening berada di kredit. Yang ketiga itu mekanisme antara debit dan kredit. Mendebit berarti melakukan sebuah pencatatan dalam akuntansi berupa transaksi di sebelah kiri sesuai dengan akun yang bersangkutan. Di samping itu, mengkredit merupakan melakukan pencatatan dalam akuntansi di sebelah kanan sesuai dengan aturan yang ada. Mekanisme ini adalah membantu dalam mengelompokkan atau mencatat transaksi seperti haknya, kewajiban di sebelah kanan, dan pendapatan serta beban di sebelah kiri. Yang keempat ada pengelompokan akun real.
Akun real dalam akuntansi ini meliputi neraca di mana berupa harta atau aktivitas seperti haknya perlengkapan, peralatan, dan yang lainnya. Ketika akun real atau yang masuk dalam kelompok neraca, pastikan ketika bertambah berada di debit. Ketika akun real mengalami pengurangan, akun akan ditulis di sebelah kredit atau kanan. Yang kelima, ada pengelompokan akun nominal. Akun nominal merupakan sebuah akun yang terdiri dari pendapatan dan juga biaya atau beban. Pencatatan akun nominal ini berada di sebelah kredit. Hal ini berarti kebalikan dari akun real yang di mana ketika bertambah berada di kredit dan jika berkurang berada di sebelah kiri atau debit. Yang terakhir, memudahkan membaca aset dan kewajiban. Ketika perusahaan memiliki banyak aset dalam artian keuntungan, tentu akan dengan mudah ketika mengetahui bagaimana saldo normal yang seharusnya sebagai contoh ketika akun aktiva berada di sebelah kiri. Tentunya hal itu menandakan bahwa keuangan perusahaan aman. Namun ketika ternyata aktiva berada di kredit, hal ini menandakan keuangan yang ada minus. Dengan adanya saldo normal, ini tentunya seseorang akan lebih mudah dalam membaca laporan keuangan. Jenis-jenis saldo normal dalam akuntansi. 1. Saldo normal. Aset kondisi normal. Akun aset saldo antara debit dan kredit akan lebih besar di sisi debit. Hal ini dikarenakan saldo aset normalnya berada di sebelah kiri. Aset ini bisa berupa harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, baik itu berupa kas di tangan, bank, piutang, perlengkapan peralatan, persediaan barang, piutang, atau sesuatu yang dibayar di muka. 2. Saldo normal, liabilitas atau kewajiban dan ekuitas atau modal. Pada kondisi yang normal akan berada di sebelah kanan atau kredit. Tak heran jika jumlah antara kredit dan debit biasanya akan lebih tinggi yang kredit. Ketika terdapat dalam sisi debit, hal itu berarti keuangan perusahaan tidak dalam kondisi yang normal. Kewajiban merupakan sejumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan yang harus dibayarkan kepada pihak lain, baik di masa sekarang atau mendatang. Biasanya kewajiban perusahaan memiliki tempo yang berbeda, lain halnya dengan modal yang menjadi sebuah kekayaan yang dipakai ketika membangun sebuah usaha atau menjadi penggunaan awal perusahaan. 3. Saldo normal pendapatan dan biaya. Pencatatan pendapatan ini berada di sebelah kanan dengan alasan bahwa ketika kita mendapatkan uang, tentu akan mencatat dalam sebelah kiri atau debit, dan sebagai penyeimbang pencatatan tentu akan menulis di sebelah kredit. Tak heran jika saldo normal akun berada di kredit. Pendapatan ini bisa berubah sebuah jumlah yang diterima karena aktivitas penjualan barang maupun jasa, sedangkan beban merupakan sebuah pengurangan yang akan menghasilkan laba setelah dikurangi pendapatan yang ada. 4. Saldo normal beban. Akun beban berada di sebelah debit dengan alasan ketika perusahaan mengeluarkan uang dalam penyeimbangannya akan ditulis di sebelah debit. Hal ini yang menjadikan akun normal beban berada di debit. Beban ini meliputi segala biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk apapun itu. Sebagai contoh untuk akun beban yaitu beban administrasi, beban penjualan seperti halnya gaji, promosi, angkut, pembelian, sewa toko, dan yang lainnya. Cara mencatat transaksi menggunakan akun. Pertama, mengumpulkan seluruh bukti transaksi keuangan. Kedua, identifikasi keaslian bukti tersebut. Ketiga, memastikan bahwa Anda sudah sesuai standar pencatatan transaksi keuangan. Keempat, memasukkan transaksi ke dalam jurnal. Kelima, memposting dari jurnal ke buku besar. Keenam, menyusun neraca. Dan yang terakhir, menyusun laporan keuangan. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi adalah proses berulang untuk melakukan identifikasi dan analisis setiap kegiatan akuntansi pada sebuah perusahaan dan dilakukan pada periode tertentu dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam melaksanakan siklus akuntansi, dimulai dari awal tahun yaitu pembukaan, pembekuan, dan akhir tahun dengan penutupan jurnal. Setiap proses akuntansi dilakukan secara berulang selama perusahaan tersebut masih berjalan. Sedangkan perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu produk yang tidak berwujud dan tidak adanya suatu kepemilikan. Jadi, produk yang dijual bersifat abstrak. Walaupun bersifat abstrak dan tidak berwujud, produk tersebut tetap memiliki manfaat untuk masyarakat atau konsumen. Sedangkan contoh perusahaan jasa yaitu seperti akuntan, jasa travel, lalu bimbingan belajar di bidang jasa pendidikan, dan masih banyak lagi. Mungkin memang barang yang ditawarkan berupa abstrak atau tidak terwujud, sehingga masih banyak orang-orang yang berpikir bahwa perusahaan jasa masih belum memerlukan sebuah siklus akuntansi. Padahal siklus akuntansi mempunyai peran yang penting di perusahaan jasa itu sendiri. Berikut ini adalah tahapan-tahapan siklus akuntansi. Pertama,
mengidentifikasi transaksi. Kedua, menganalisis transaksi. Ketiga, melakukan pencatatan transaksi. Keempat, menulis di buku besar. Kelima, menyusun neraca saldo yang belum disesuaikan. Keenam, membuat jurnal penyesuaian. Ketujuh, menyusun laporan keuangan dan jurnal penutup. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu menyusun neraca akhir dan jurnal pembalik.